Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kembali kajian kita tentang kitab Afkar Siyasi. Kita masuk kepada bab Fahmul Mawaqifid Duwali. Jadi kita masuk kepada memahami situasi, kondisi, ya. Jadi memahami situasi internasional. Nah, ini diperlukan ini untuk kita membuat analisis politik. Jadi kita sudah pelajari di bab sebelumnya itu adalah tentang politik internasional, politik luar negeri dan politik internasional. Politik internasional atau politik luar negeri, ya, itu harus kita perhatikan karena menjadi satu aspek politik yang harus dikuasai oleh semua pemimpin umat Islam. Bahkan seluruh politisi itu harus paham. Bagaimana kita memahami politik internasional? Dengan memahami, memperhatikan negara-negara yang berpengaruh, negara dan umat yang berpengaruh. Nah, ini yang berpengaruh ini nanti kita bahas. Ya, yang berpengaruh di dalam kancah politik internasional. Bagaimana kita memahami mereka itu dengan yang berpengaruh tadi? Dengan memperhatikan apa yang menjadi ucapan dari para orang-orang pentingnya mereka, ya, apakah presidennya, menteri luar negerinya, panglimanya, ya. Ucapan itu, ya, apa yang menjadi pernyataan mereka itu kita perhatikan. Terus yang kedua, kita harus melihat, ya, hubungan atau apa dari ucapan itu, apa yang menjadi tindakannya selanjutnya. Jadi langkah yang dia ambil selanjutnya apa? Dan yang ketiga, apa kaitannya dengan negara-negara di sekitarnya? Ya, negara-negara di sekitarnya ini. Nanti kita bahas nih, teorinya ada di sini. Ya. Nah, dari situlah kita harus memahami tentang situasi internasional. Nah, dijelaskan di sini. Al-Muwaqifud Duwali huwa haikalul alaqatil qa'imati baina daulatil fa'ilati fil masrahil duwali. Nah, ini dia. Yang namanya situasi atau kondisi, ya, situasi internasional adalah, ya, bangunan atau rangka interaksi atau rangka hubungan dari apa? Qaimati, yang dibangun baina duwalil fa'ilati, di antara negara-negara yang berpengaruh, yang efektif. Jadi negara-negara yang berpengaruh fi masrahid duwali, pada pentas internasional, pada panggung internasional. Nah, jadi situasi politik itu adalah kita memperhatikan kerangka bangunan interaksi antar, ya,
negara-negara ya, atau yang dilakukan oleh negara-negara yang berpengaruh dalam pentas internasional. Jadi contoh begini misalnya, ya, sekarang sedang ada konflik antara Maroko dengan Aljazair ini sekarang misalnya. Lalu yang kita perhatikan apa? Pertama, memang mereka adalah negeri kaum muslimin, berarti harus kita lihat juga di situ. Tetapi yang harus dilihat adalah apa yang dilakukan oleh Amerika dan Inggris. Dua negara ini adalah anteknya negara masing-masing. Aljazair, yaitu adalah anteknya Prancis tadinya, lalu kemudian diambil alih oleh Amerika, kemudian diambil alih lagi oleh Inggris. Dan Maroko adalah anteknya Inggris. Nah, makanya mereka konflik kayak gimana pun kita bilang ini nggak akan perang. Mereka cuma gimmick aja, pura-puraan aja. Kenapa? Karena ternyata tingkah laku dari negara-negara induk mereka itu tidak tidak merubah, ya kan? Apa itu haikalul alaqat? Bangunan dari interaksi di antara mereka. Nah, berbeda dengan kita melihat konflik di Ukraina. Ukraina, kalau kalian lihat itu ada Rusia besar di sebelah timur, ya, di sebelah barat, timur sebelah sini, di sebelah barat dari Rusia itu dan Eropa bagian timur itu ada Ukraina, ada Belarusia dan sebagainya di situ. Ukraina itu adalah negara pecahan Uni Soviet, konflik dia dengan Uni Soviet. Gara-gara Ukraina ini pengen masuk NATO. NATO ini adalah fakta pertahanan militer yang yang dikomandoi oleh Amerika. Ya. Dulu lawannya itu adalah Fakta Warsawa. Fakta Warsawa ini adalah dikomandoi oleh Uni Soviet. Uni Soviet runtuh, maka Fakta Warsawa runtuh. Negara-negara Fakta Warsawa yang waktu itu adalah beraliran komunis jadi bubar, ya. Fakta Warsawa itu ada yang masuk kepada NATO. Termasuk Ukraina ini adalah pecahan dari Uni Soviet, ya, bersama Rusia. Rusia itu juga menjadi negara besar setelah Uni Soviet. Setelah Uni Soviet runtuh, negara induknya. Nah, Ukraina ini mau masuk NATO. Ramai bulan kemarin, bulan Desember kemarin tuh. Dari mulai Desember terus meningkat sampai Januari sampai sekarang. Itu sampai militer Rusia itu sampai masuk ke perbatasan, bahkan ke cukup jauh cukup jauh dari wilayah di negara Ukraina. Apa yang kita perhatikan? Pernyataan dari Amerika dan Uni Soviet. Termasuk pernyataan Prancis, pernyataannya Cina, dan juga Kanada, negara yang memang mengimbangi atau menjadi satelit negara Amerika. Kata Amerika, waspada, dia senang ini kalau perang. Kalau antara Ukraina dengan Rusia ini perang, dia bisa punya apa? Alasan untuk menginvasi, mengirim pasukan ke Ukraina. Wah, habislah di situ. Rusia juga terus apa? Menahan diri. Kalau memang jadi perang, ini enaknya Amerika nih, ya kan? Nah, mereka mau gitu. Prancis, kalau perang antara Rusia dengan Ukraina, Amerika masuk di situ, wow, sudah, Eropa langsung itu bisa dikuasai oleh Amerika, ditundukkan, diajak, digeret oleh Amerika. Wah. Nah, Kanada ternyata pada saat itu gimana? Ini manas-manasin, malah nawarin kepada Ukraina senjata, kan gitu. Padahal katanya supaya damai. Pernyataan-pernyataan inilah yang disebut dengan bagaimana kerangka dari bangunan politik situasi internasional, paham? Nah, jadi pernyataan itu yang kita perhatikan. Memang kondisinya banyak, tiba-tiba ada di salah satu kota di perbatasan Ukraina ada terjadi ledakan, bus, wah rame, pasukan Rusia gini ditarik mundur katanya, wah terjadi konflik lah kalau diikuti di situ. Seolah-olah memang sudah perang, tapi sebenarnya mereka masih menahan. Pasukan Rusia juga ada bergerak, apakah masuk kepada negaranya sendiri, mundur maksudnya, atau juga ada tetap di situ. Ukraina juga kemudian menjaga-jaga, karena dia negara kecil, dilumat sedikit saja oleh Rusia selesai. Tapi masalahnya itu memang ditunggu juga oleh Amerika.
mereka berani melumat Ukraina, masuk dia di situ. Paham di situ? Kenapa? Karena Ukraina ini seperti halaman rumahnya Rusia. Lah kalau misalnya itu Amerika di situ masuk di situ jadi anggota NATO, wah selesai sudah. Keamanan dia terancam. Apalagi di situ ada jalur pipa gas yang sangat berpengaruh bagi ekonomi, ya maksudnya Rusia dan juga negara sekitarnya. Ini yang dimaksud dengan bagaimana tingkah laku bangunan dari interaksi negara yang berpengaruh, paham? Kita nggak akan melihat itu bagaimana komentar dari Belarusia, mungkin ada juga nanti kalau ini ya kan, komentar dari negara-negara kecil, Lituania di dekat situ misalnya, nggak juga kelihatan mau bagaimana dia nggak kereken istilahnya, nggak dihitung. Nah, disinilah kita akan melihat bagaimana situasi internasional ini, paham? Jadi sedang panas ini internasional sekarang ini. Belum lagi kalau kita lihat misalnya di India. Di India itu muslimah India itu diintimidasi, disuruh buka kerudung dan jilbabnya, Masya Allah. Bahkan sudah terjadi dibunuh, dipukul. Kalian kalau misalnya lihat itu bagaimana mereka berjalan muslimah itu di India itu, ya kan? Ya memang salah satu negara bagian, tapi nyaris itu termasuk yang sangat terjadi menarik perhatian dunia. Itu main pukul aja tuh orang-orang situ kepada perempuan tadi yang pakai kerudung, mau kenal nggak kenal dihajar aja dia, disuruh buka. Perempuan-perempuan juga ada yang berani ngelawan, ada juga yang nggak berani, dia buka kerudungnya, Masya Allah. Ya kan? Bahkan kalau mau masuk sekolah harus buka kerudung. Gimana ini? Nah, ternyata ini didukung oleh partai yang sedang berkuasa. Oleh siapa? Inggris. Ini BJP ini, Bharatiya Janata Party itu adalah tadi memang partai yang sangat rasialis. Nah, siapa yang mendukungnya? Inggris, diam saja. Amerika pun tidak berkomentar di situ. Walaupun mungkin beberapa negara yang menjadi lawan Inggris dan Inggris dan Amerika itu berkomentar. Siapa? Perancis misalnya. Sampai terjadi demo besar-besaran di bawah menara Eiffel di situ untuk mendukung muslimah India. Bukan semata-mata mendukung jilbab dan Islamnya, tidak. Tapi mendukung apa yang menjadi langkah supaya India ini tadi bergejolak atau bahkan mungkin bisa jadi itu. Ya terlepas dari kaum muslimin di Prancis itu juga membuat solidaritas, tapi bagi pemerintah Prancisnya itu sendiri ya membiarkan di situ. Ini terjadi. Ini konflik dunia. Ini harus kalian tahu. Kenapa? Karena kita memahami tadi pentas internasional itu bagaimana. Ya kan? Wa ma kasrati duwalil amilati. Ya. Padahal di sini banyak dari negara-negara yang umum, yang secara umum tadi ala masrahid duwali, pada pentas dunia itu illa anna duwalal fa'ilati fihi qalilah. Ya. Taba'an liquwwati tilkal duwali. Jadi banyak negara-negara yang secara umum dalam pentas dunia ini tiada lain kecuali dia ini pada negara-negara yang berpengaruh tadi menjadi pengikut dari kekuatan, ya kan, negara tersebut, negara yang berpengaruh itu. Jadi pengikut saja. Nah, ini jadi pengikut ini bagaimana? Ya dia memang nggak berpengaruh dalam pentas dunia. Ya. Ini yang harus kita ketahui. Jadi memang ada dan banyak. Dan negara-negara yang efektif ini, negara-negara yang berpengaruh ini sedikit. Tadi misal dalam konflik Rusia dengan Ukraina, ternyata Amerika memanfaatkan kalau dia ini bisa betul perang antara Rusia dengan Ukraina ini, ya kan? Maka pada saat itu dia akan masuk ke Eropa. Kalaupun nggak perang, ada negosiasi sebentar lagi katanya. Mau ada pertemuan antara Putin dan Biden, Presiden Rusia dan Presiden Amerika. Apa yang menjadi negosiasinya? Ya kan?
Cina. Karena Rusia ini membentuk satu aliansi dengan Cina dengan sangat erat, nggak pakai dolar. Jadi dolar itu mata uang Amerika yang sejak tahun 77, sebenarnya sejak tahun 45-an setelah Perang Dunia Kedua tahun 54 ya, itu menggantikan mata uang dinar dan dirham emas dahulu. Jadi perdagangan internasional dulu itu pakai dinar dan dirham. Lalu kemudian ya kan digantikan dengan dolar. Tapi dolar ini masih berbasis emas. Tapi tahun 77 kemarin seluruh perdagangan dunia menurut Amerika dan juga disepakati oleh seluruh negara yang menjadi pengikut Amerika dan juga ngikut semuanya harus dengan dolar. Yang dolar itu terlepas dari emas, nggak ada cadangan emasnya lagi. Jadi mereka itu punya, kalau kita berdagang ke Cina, berdagang ke Jepang, kalau ke Jepang katanya sudah mulai ada pakai yen. Ke Cina juga pakai renminbi, pakai yuan. Nah, atau juga misalnya ke mana negara-negara kecil lah, ke Malaysia, itu hitungannya dolar. Gitu ya. Nah, kenapa? Karena perdagangan internasional. Cina dan Rusia ini pakai mata uang selain dolar. Nah, pakai rubel dan juga yuan atau renminbi Cina. Ah, ini Amerika, oh gimana ini perdagangan besar kok nggak pakai dolar? Jadi istilahnya itu nakal ini negara nih, gitu kira-kira. Nah kalau misalnya negosiasi untuk kemudian nggak jadi perang, yang akan kemudian menjadi negosiasi dari perdamaian tadi atau perundingan tadi adalah kepentingan antara Rusia dan Cina yang kemudian bisa dimasuki oleh Amerika. Ini terjadi. Dari mana itu? Dari pernyataan-pernyataan para pemangku kebijakan mereka. Nah, keadaan ini diikuti oleh seluruh negara-negara yang lain yang diam saja tadi. Jadi memang sedikit mengikuti kekuatan dari Amerika, Rusia, Cina, Prancis, yang dekat aja tuh. Inggris, cuma itu aja. Indonesia ya nggak dilihat lah. Gitu. Jadi memang sedikit, banyaknya itu adalah negara-negara umum yang jadi pengikut. Ya. Walamma kana waqi'u kulla daulatin ya tarihi. Ini sini ya. Ataghayyuru wa tabaddulu quwwatan wa dha'fan. Nah, dan ketika keadaan setiap negara-negara tadi, ya kan, di situ menimpa atau terjadi di situ perubahan dan pergantian, ya tarihi ini yang merubah di situ ya, perubahan menimpa di situ, tabaddul, taghayyur. Jadi perubahan dan juga pergantian kekuatan dan juga kelemahannya, fa innal alaqat, maka sesungguhnya interaksi atau hubungan-hubungan tadi baina hadhihi duwali ya'tariha ataghayyur wa tabaddul. Maka dia pun akan menimpa, akan terjadi padanya perubahan dan juga pergantian. Ya kan? Jadi begini. Jadi kalau ada kekuatan satu negara itu berubah, ya, makin kuat atau lemah, maka tadi perubahan dari konstelasi internasional pun berubah dari kekuatan dan kelemahan negara, ya kan, gitu. Yang bagaimana di sini taba'an lidzalika, yang itu mengikuti hal itu semua. Jadi mengikuti kekuatan dan kelemahan satu negara. Wa qad yahdusu hadza taghayyuru wa tabaddulu bisababi harb. Maka sungguh telah terjadi di sini apa? Kadang terjadi di sini perubahan dan pergantian tentang kekuatan dari tadi yang berpengaruh di dunia ini disebabkan karena peperangan, ya kan? Tutihu bidaulatin, yang kemudian negara itu menjadi kalah, ya, kalah
karena perang. Contoh dulu misalnya pada saat Daulah Khilafah Utsmani, ya, itu menjadi negara adidaya, tapi ternyata menjadi negara yang ya salah dalam mengambil kebijakan politik luar negeri, ikut Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama itu menjadi kelompoknya bersama Jerman. Kelompok Jerman ini ya, kemudian dan tanda kutip sebenarnya dan memang juga dikalahkan oleh kelompok sekutu, yaitu ya kali kelompok poros dan juga poros sentral dan poros sekutu. Ya sekutu ini siapa? Inggris, Prancis di situ, Prusia, menang dia. Nah, makanya pada saat itu Jerman dan juga negara Daulah Utsmaniyah dia ambil semua wilayahnya, diruntuhkan kemudian khilafah pada waktu itu. Gimana ini? Berubahlah konstelasi dunia. Jadilah negara-negara yang kemudian menjadi wilayah Turki Utsmani pada waktu itu diambil menjadi milik Inggris dan Perancis. Aljazair milik Perancis, ya kan? Kemudian juga Mesir milik Inggris, Arab Saudi dan sebagainya menjadi milik Inggris, ini milik Perancis dan sebagainya. Dibagi-bagi. Tapi pada saat Perang Dunia Kedua, jadi setelah itu pada waktu Inggris menjadi adidaya sebentar saja, 1914 setelah Perang Dunia Pertama, 1940-an, 19 Perang Dunia Kedua itu 1940-an itu, ya betul. Apa? Terjadi Perang Dunia Kedua 20 tahun setelah Perang Dunia Pertama. Inggris ngajak Amerika, ngajak Rusia. Lawan mana? Lawan Jerman lagi dan kelompok-kelompok yang ada pada waktu itu. Menang lagi Inggris bersama Amerika, Rusia, Perancis pada waktu itu. Tapi Amerika ini pingin kemenangan itu milik dia sendiri. Dengan siapa dia bersekutu? Dengan Uni Soviet. Akhirnya Inggris dikalahkan, kekuatan Inggris makin melemah. Sehingga apa? Bangunan interaksi internasional ini berubah. Berubah dia. Amerika akhirnya apa? Tahun 1961 menyingkirkan Inggris. Mulailah saat itu Amerika dan Uni Soviet menjadi dua negara adidaya. Ini gara-gara apa? Peperangan, paham? Jadi merubah situasi internasional. Amerika memerdekakan negara-negara, termasuk memerdekakan Indonesia dengan dukungan Amerika, ya kan? Dan semua Belanda yang tadinya menjajah Indonesia harus pergi misalnya. Ini adalah situasi internasional yang berdasarkan perubahan tadi karena adanya perang, ya kan? Wa tad'aful ukhra minat ta'siri, dan juga kelemahan yang lain dari yang bisa berpengaruh fi masra'id duwali pada pentas dunia ini. Fayandafi'u ghairuha, maka negara-negara lain ini akan mendorong negara-negara lain apa? La yahalla mahallaha, untuk menempati tempatnya ini. Jadi menempati tadi posisinya. Inggris makin lemah digantikan Amerika. Sebelumnya Turki Utsmani makin lemah digantikan Inggris. Sekarang Amerika dengan Uni Soviet, Soviet melemah, Amerika sendiri itu bersaing itu. Inggris, Prancis, semua Cina itu bersaing untuk kemudian apa? Menandingi Amerika. Nah, ini adalah dorongan untuk bagaimana negara-negara tadi menempatkan posisi sebagai negara yang berpengaruh. Wa qad yahdusu taghayyuru wa tabaddulu, dan juga kadang kejadian perubahan dan pergantian tadi pada apa? Waktas salami. Jadi pada saat di waktu yang damai, bisa jadi bukan karena perang.
min khilali amaliyati tatawuri at-tadariji, dari munculnya aktivitas yang terus meningkat secara gradual, secara perlahan-lahan, ya, meningkat terus, yang meningkat apa, lil quwwah, terhadap kekuatan satu negara. Jadi negara tadi makin lama makin kuat. Misalnya kayak macam Cina ini sudah kuat sebenarnya dari awal, ya kan, negara besar yang kemudian menjadi terus makin kuat, sekarang makin menggeliat lagi, ekonominya terus makin kuat. Jadi secara gradual ini naik, tapi masih belum sampai betul-betul menggantikan tadi. Termasuk yang makin kuat misalnya Brazil, ya, Brazil juga makin kuat terus, bisa jadi. Indonesia, oh ya belum tahu. Kalau kata Presiden SBY pada waktu itu, kita tahun 2045 baru kuat. sekarang belum kuat. Nah ini dia bisa. Jadi negara tadi makin lama kondisinya makin kuat. Nah ini secara pelan-pelan, maka ini akan merubah juga bangunan konstitusi internasional. Nah, fadar afu daulatan wa ukhra, dan juga maka akan lemah satu negara dan juga akan kuat yang lainnya, ya. Akan tetapi ila annal harba af'ala fi taghayyur. Nah, akan tetapi yang paling berpengaruh dalam perubahan situasi internasional ini adalah apa? Perang. Nah ini tidak bisa dipungkiri. Makanya hati-hati kalau sudah perang, maka itu akan membuat konstelasi internasional itu, ya, situasi internasional itu, panggungnya itu akan bisa berubah di sini. Ya. Wa ma'a hadza taghayyuri wa tabadduli fil ahwalid duwali wa quwwaha taghayyural muwaqifid duwali. Nah, samping itu, ya, di sini dikatakan perubahan dan juga pergantian dari kondisi negara-negara tadi dan kekuatannya ini akan merubah situasi internasional. Dengan bagaimana? Imma fi taghayyuri haikaliyatil alaqat, ya. Bisa jadi ini akan merubah kondisi bangunan rangka dari hubungan, ya, hubungan internasional tadi. Wa imma fi taghayyuru atrafiha, atau bisa juga hanya merubah apa istilahnya permukaannya saja. Jadi sebentar saja. Jadi bisa memang merubah secara permanen semuanya, atau secara, ya, sedikit saja di situ. Nah ini dia, ya. Jadi dengan adanya perubahan-perubahan tadi bisa begitu. Wa nazran, dan juga sehubungan dengan itu, dikarenakan li'anna taghayyura fi ahwali wa quwwal duwali al-fa'ilati fi masrahid duwali, dikarenakan perubahan dari kondisi kekuatan negara-negara yang berpengaruh tadi, ya, dalam pentas politik internasional tadi, laisa syari'an, ini tidak cepat. Kenapa? Ya, maka di sini fa inna taghayyura fi mauqifid duwali yahtaju ila fatratin tawilatin. Ini membutuhkan satu rentang waktu yang panjang. Ya, jadi dikatakan begitu. Jadi secara teori dan juga bukan secara teori, ya, sehubungan dengan seperti itu apa? Tidak cepat, karena butuh waktu yang panjang. Salah satu negara menjadi kuat, kenapa dia? Ya, dia terus tumbuh. Ya, Amerika misalnya sempat menjadi negara yang dijajah oleh Inggris dengan kekuatan ideologi yang dimiliki oleh penduduknya, ideologi kapitalisme pada waktu itu, bangkit sendiri,
Amerika itu termasuk satu-satunya negara di dunia ini yang merdeka dengan kekuatannya sendiri. Nah itu Amerika. Lalu kemudian gimana? Dia memupuk kekuatan negaranya sampai terus menjadi negara yang besar dan kuat. Akhirnya apa? Jadi ikut perang. Saat perang menang bersama Inggris, Inggrisnya babak belur. Kenapa? Sudah kelelahan, perang dunia pertama dia udah ikut perang. Ya kan? Dulu terkuras ekonominya. Amerika masih gagah, masih kuat. Nah, inilah yang terjadi ya pada saat negara-negara tadi ya kan membuat panggung politik internasional itu dalam kerangka yang sedang mereka lakukan. Paham sini? Jadi yang jelas di sini ada yang disebut dengan situasi internasional. Gitu ya. Aduh. Ada pertanyaan? Cukup? Ya, belajar nih kita nih. Sedikit-sedikit ya. Paham di sini tentang politik, memahami kondisi internasional, situasi internasional. Nanti kita bahas di sini terus apa yang menjadi poin-poinnya sampai menjadi nanti bagaimana kita menganalisis ya politik ya untuk bisa kita memahami tadi. Apa gunanya supaya umat Islam paham dan bisa berpengaruh ya. Gitu ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak bahan? Cukup? Semua? Ya. Cukup ya. Kalau tidak ada, yuk kita tutup. Kita sampai situ dulu. Nanti kita lanjutkan insyaallah pekan depan. Ya. Tandai sini. Nah, yuk kita tutup dengan membaca surat Al-Asr bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari
wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah. Aduh, mantap. Oh iya.